masih ada lah stigma kayak gitu walaupun udah nggak banyak ya. Gimana kita cara menghadapi orang dengan sifat yang berbeda-beda dan karakter orang yang berbeda-beda, betul tidak? Kalau kita secara normal nih manusia ya, yang manusiakan manusia kayak Mbak mau coba yang ini, size ini ya, semenan om ini, terus juga ada itu aku emang apa nggak sengaja ambil, aku lupa bayar aja. Iya, pokoknya sedang sholat. Misalnya case-nya nih toko sepi nih pandemi, apa yang kamu lakuin? Gimana kamu motivasi staff kamu? Pasti gitu ngomong. Iya kan gue udah ngomong. Baru supervisor, asisten store manager, abis itu baru ada lagi kita lagi masih banyak temennya nih buat Halo guys, balik lagi bersama gue Fahri dan di video kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat sibuk. Dia adalah salah satu asisten store manager di brand terkenal di dunia. Anjay. Iya, amin. Siapa nama Anda? Coba perkenalkan diri Anda. Halo, nama gue Ajeng. Gue ya tadi udah dikenalin sama Ai. Iya, sumpah gak guna. Jadi guys, cerita lucu sedikit. Kita udah bikin video sebelumnya, tapi ya ada sesuatu jadinya nggak tayang-tayang. Udah dari tahun 2020 ya? Iya. Iya, udah lama. Kan, udah sebelum 3 bulan lah ya. 3 bulan sebelum 2020 selesai kan? Iya, berarti udah mau setengah tahun. Jadi nggak tayang. Dan ini fix harus tayang banget. Dan karena emang susah banget datangin dia, sibuk banget ya. Gimana ya asisten store manager gitu kan? Bukan sibuk, males aja. Jadi di sini kita bakal bahas kayak jenjang karir, terus cerita-cerita lucu, cerita suka duka kerja di retail gimana, terus juga banyak lah yang bakal kita ungkap tentang retail. Apalagi kan lu udah berapa tahun Jeng di retail? Total 7. Oh 7 tahun, wow, amazing, kuat ya Wak? Iya, tua juga gue udah kerja ya. Ya udah, oke guys, kalau kalian penasaran dengan videonya, jangan lupa ditonton sampai habis dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus juga kalau ada yang mau nanya-nanya tentang retail bisa taruh di kolom komentar, nanti dibantu jawab oleh Ajeng, oke? Kalau nggak sibuk. Dan langsung aja kita mulai videonya. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan nih Jeng, retail tuh apa sih? Mungkin banyak orang yang belum tahu dunia retail tuh apa aja sih? Retail tuh dunia transaksi ya, kayak pemasaran ya. Kalau misalnya retail kan ada banyak, contoh retail fashion nih, tempat gue kerja, sama dulu si Ayu juga pernah. Terus juga ada retail yang food and beverage, restoran sama kafe-kafe yang biasa kita tongkrongin. Juga ada juga retail sport, furniture, dan lain-lain. Pokoknya yang ada transaksi jual beli ya, berarti. Terus Jeng, alasan lu awalnya kenapa mau kerja di retail tuh apa sih? Alasannya jujur sebenarnya awalnya nggak sengaja, ya kan, apply di retail. Tapi ternyata di sini setelah gue gelutin, ya kayaknya emang passion gue di sini deh, gitu, di retail fashion. Jadi ya itu aja alasannya, emang nggak ada alasan. Ya udah, berarti karena emang lu menyukai kan? Dan ini gue pastikan emang kerja di retail tuh seru kok, seriusan. Seru ini nih merah-merah guys, maaf ya ini alergi. Terus suka dukanya kerja di retail nih menurut lo yang udah 7 tahun di retail apa aja Jeng? Suka dulu apa duka dulu nih? Suka dulu deh ya. Sukanya apa ya, kayak banyak banget ketemu orang, kayak lo jadi ngelatih communication skill lo, ngelatih, karena kan di retail tuh nggak cuma kita jualan itu sebenarnya susah loh, nggak semua orang bisa. Jualan online aja susah tahu sebenarnya. Iya, jadi kayak ya dari situ, dari jualan itu lo bisa ngelatih communication skill lo, public speaking lo ke orang. Terus juga sukanya kayak apa ya, mungkin kalau dari segi retail fashion ya kayak lo kayak paling pertama tahu gitu. Iya. Apa yang tren gitu kan. Terus apa produk yang mau keluar, apa yang mau di-sell. Iya sih. Tapi kalau yang jualan juga bosen sama apa yang dijual. Terus apa ya? Ketemu banyak orang ya. Tadi kan udah pernah, itu sih paling kerasa serunya. Kalau sukanya selain itu juga seru ya, karena lo ketemu orang baru terus tiap hari. Jadi nggak monoton kerjaan lo. Karena misalnya hari ini nih lo ketemu orang yang kayak begini, kayak A, terus tau-tau besokannya lo ketemu orang yang marah-marah mulu. Tapi itu kan jadi pengalaman gitu. Jadi nggak monoton, beda sama yang mungkin kerja di office kayak ya udah suasananya gitu. Iya dia doang gitu kan. Kecuali di office yang marketing keluar gitu kan, yang ketemu banyak orang gitu. Nah, ini kalau misalnya di mall itu lebih random lagi orang yang kita temuin sih. Iya, dengan karakter orang yang berbeda-beda. Jadi kan kita kayak yang melatih juga gimana kita cara menghadapi orang dengan sifat yang berbeda-beda dan karakter orang yang berbeda-beda, betul tidak? Iya betul banget, gokil, udah pengalaman ya? Walau cuma 3 bulan. Terus kalau dukanya ya,
Ya semua kerjaan ada dukanya. Palingan kalau di gue balik lagi ke stigma masyarakat kayaknya ya. Iya. Stigma Kayak masyarakat pada umumnya gitu kan tentang orang kerja di retail. kayak masih mandang sebelah mata lah kayak gitu. Kayak apa sih kerja cuma SPG doang gitu. Sales doang. Kayak cuma jualan, apalagi yang mikirnya udah lebih dari itu kayak SPG kan biasanya Simpenan om-om. Itu masih banyak kok sampai sekarang juga gitu. Paling itu sih yang kadang bikin sedih kayak enggak gitu kok. Tapi lu gitu. selama 7 tahun kerja masih pernah merasakan stigma negatif itu nggak sih? Masih. Lu dengar sendiri apa gimana? Gue nggak tahu gue yang baper apa-apa, tapi misalnya kayak gue ketemu orang yang kenal sama gue gitu ya, entah kayak teman sekolah gue yang nggak terlalu akrab juga, yang udah lama banget nggak ketemu, itu ya apa ya, kelihatan di pandangannya gitu loh. Iya. Ngerti gak sih? Impression kan kita bisa nilai Iya, kan. dan masih banyak juga kok kayak misalnya saudara gue sendiri kayak kerjanya di toko doang gitu. Padahal kan emang kenapa kalau di toko bedanya cuma tempat kerja doang gitu kan. Gue di mana kan? Bedanya iya itu doang gitu. Padahal gajinya kan juga kadang lebih gede kan dengan bonus-bonus itu. Karena itu sih ya wajar ya, karena semua siapapun yang kerja sebagai customer service termasuk gue, itu kan kita ke service orang. Jadi memang masih adalah stigma-stigma kayak gitu walaupun udah nggak banyak ya. Terus palingan yang satunya lagi yang paling berasa mungkin dari jam kerja ya. Jam kerja kita kan beda dari kalian lah, kebanyakan kayak di mana tanggal merah kalian libur, terus juga kayak kalau weekend kan, libur, terus public holiday libur, terus 9 to 5 terus kan konstan gitu. Kalau gue enggak, jadi kayak justru tanggal merah public holiday kita itu harus masuk, karena trafficnya tinggi, harus ngejar sales di situ. Jadi kalau lebaran atau hari raya kita ada jadwal untuk masuk itu sudah biasa. Terus gimana tuh pertama-tama tahun-tahun pertama lebaran masuk, Natal masuk di saat yang lain main-main liburan gitu-gitu, perasaan lo? Awal pas kita lagi masih banyak temennya nih buat main. Enggak, emang bener pas awal-awal lulus kan kayak masih pada main banget karena kan masih pada kuliah kan, masih pada nganggur kan. Itu kayak kerasa kayak aduh susah ya, apalagi pas bukber puasa tuh kayak sedih banget. Tapi alhamdulillah kita bukber terus kok, ikut mulu. Ya bisa, tapi kan harus diusahain dulu. Nggak segampang, emang kata-kata nyusul kan. Nggak segampang itu, paling itu doang sih. Jadi kayak teman kita libur, kita masuk gitu. Tapi sekarang karena emang udah jarang main juga, jadi nggak mau. Karena hampir kayaknya circle-nya emang semakin mengecil sempit, kan, jadi kayak ya udah hidup masing-masing juga kan. Udah pada sibuk juga, jadi ya nggak begitu berasa. Dulu sih berasa banget, tapi ya masih berasa lah kalau sama keluarga, ya kan. Iya sih. Itu doang sih paling. Terutama kalau lagi lebaran gitu, soalnya kan dulu kan gue punya saudara nih ya, om gue dulu kerja di bukan retail sih, dia kayak multimedia gitu kan, kayak media gitu. Jadi tuh dia tiap lebaran tuh nggak pernah ada gitu. Kayak maksudnya malah lagi trafficnya tinggi gitu, jadi kayak dia kemana gitu kan, gitu. Buat orang yang nggak tahu kan dikiranya malah ini orang kemana sih lebaran, nggak pernah ada, nggak pernah ngumpul sama keluarga, padahal kan dia kan ada loh yang kerja di hari lebaran tuh ada yang sampai menangis kan. Tapi tenang kok, maksudnya semua pasti ada kayak duit apa sih kan namanya? Duit apa? Bonusnya lah. Jadi lo nggak dibayar sia-sia doang masuk pas hari raya, pasti ada kok. Terus yang pengalaman buruk lo selama kerja di retail apa aja nih? Pasti ada kan selama 7 tahun lo kerja di sana? Ada lah, apa banyak. Aja tuh? Ini cerita satu-satu aja dulu ya. Pertama yang paling sebelin pastinya adalah maling. Maling. Nanti gue insert fotonya di sini. Nggak ada dong. Oh iya. Parah banget. Nggak ada foto maling ya. Gimana tuh ceritanya? Itu tuh siapapun ya pokoknya yang kerja di pasti paling males banget sama namanya maling. Tapi maling tuh ada guys. Dan maling tuh nggak cuma orang yang looks-nya jahat dan jelas-jelas kayak nodong ngambil duit ya amit-amit. Nggak gitu. Justru maling yang gue hadepin di store gue adalah orang-orang yang nggak kelihatan kalau dia tuh maling, kayak kita aja gitu biasa. Kayak nggak looks-nya tuh nggak ada maling-malingnya gitu kan. Jadi ini salah satu pengalaman aja ya. Ini sih paling baru, jadi gue paling ingat. Jadi kayak saat itu traffic lumayan rame lah, ya kan. Terus ada ini si customer satu nih, si ibu-ibu ya, gue panggilnya ibu-ibu. Mau sebut nama Katy nggak? Bukan nenek, ibu-ibu dulu. Oh ya ibu-ibu dulu. Nah ibu-ibu ini kita panggil aja si Mbak K ya. Si Mbak K ini dia kayak seperti customer biasa, kita sambut dan dia beli satu produk gue lah.
tas lah ya, dia beli handbag, dia beli tasnya, terus dia ada transaksi tuh. Nah tapi setelah dia bayar tasnya dia nggak langsung keluar emang. Lihat-lihat lagi nih, dia masuk ke rak dompet, dia lihat-lihat lagi. Terus kita juga nggak ngeh di situ karena kan kita mikirnya, ini dia udah beli, dan saat itu memang staff gue terdistract lah, dia kayak ada customer lain gitu kan. Iya, karena lagi traffic kan. Nah udah tuh, nah ternyata pas kita stok malam, ini barang nggak ada, hilang satu. Udah ngeri dong. Berarti kejadiannya pas nyadarnya pas udah selesai. Iya, pas udah selesai kan kita emang ada rutin stok kan. Nah terus pas kita tahu, loh kok ini hilang. Nah kita cek di CCTV dong. Untungnya tokonya ada CCTV kan zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu ada, masih ada kok toko yang nggak ada. Toko gue itu alhamdulillah ada, terus ada dicek, dan itu bener-bener dia ternyata si Mbak K ini yang ngambilnya tuh dia lagi pura-pura telepon terus kayak iya set aja diambil dia kan lagi sambil bawa buku gitu not udah diselip aja gitu sama dia. Anjir, demi apa? Iya, abis itu keluar, makasih ya mbak, iya makasih dompetnya. Tapi itu kan ada apa detektor gitu nggak sih bunyi alarm detektor? Iya ini apa ya? Kadang kan namanya mesin tuh ada errornya. Apalagi iya kalau karena lagi traffic kan iya biasa. dia lagi hoki aja tuh sebenarnya ya, namanya lagi traffic rame gitu. Nah udah dia kelar. Habis itu ketahuan dong missing. Nah ini yang bikin lucu adalah untungnya tuh kan customer kan dia melakukan transaksi di toko, datanya lengkap dong. Karena di store gue tuh kayak minta nomor telepon, alamat email as a member ya kan. Dan dia ada, dan dia nyantumin nomor dia beneran, si Mbak Kak. Ya kita telepon nggak diangkat, oke. Itu gue sampai nge-search dia tuh di LinkedIn, dia tuh karyawan biasa, dia kerjaannya juga bagus di Jakarta Timur, kantornya aduh lupa ya namanya, nggak usah dikasih tahu. Udah pokoknya di chat sama store leader gue, di chat lah, bla 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 panjang lebar. Kalau misalnya mau masih baik-baik, tolong kembalikan barang saya atau nggak dibayar. Dan tahu balasannya apa? Dia balas kayak, oh iya mbak, itu aku emang nggak sengaja ambil, aku lupa bayar aja. Nggak mungkin ada orang lupa bayar. Ya mohon maaf nih, dia ngambil dompet, masa iya lupa bayar? Kan dia lagi di toko, bukan di kamar ya. Tapi dia tuh bener-bener kayak, iya gue lupa bayar nih gitu. Dan dia tuh bener-bener gayanya sama sekali nggak ngerasa bersalah gitu loh. Kayaknya emang klepto. Dia nggak ada rasa bersalah gitu. Oh yaudah mbak, saya bayar deh. Saya minta nomor rekeningnya sekarang. Terus dia, dan setelah dia kayak gitu, dia masih ngomong gini, entar kalau diskon kabarin ya. Kayak, oh my god, muka tembok banget. Kalau diskon kabarin, enggak, gue gak bakal kabarin. Sumpah gak bakal. Dan ya udah gitu doang, masa kayak. Tapi itu customer si Mbak Miski itu udah sering beli apa baru pertama kali? Itu dia baru pertama kali, tapi dia beli dulu di situ. Nah itu dia sih gue bingungnya itu kan salah gitu. Satu cara untuk mengelabuinya mungkin kali ya. Iya, tapi memang ada orang yang klepto dan coba-coba gitu loh. Ini kayak bisa nih, seperti ini gue ambil Nah ketika dia ketangkep ya udah gitu. Berarti kan kalau kayak gitu gue bisa nilai dia nggak melakukan itu pertama di toko gue dong. Dia udah pernah kayak gitu lagi. Entah dia lolos entah apa, makanya dia tenang aja gitu. Itu dia. Itu Terus, salah satu. Yang kedua, ini masih maling ya. Nenek guys, udah nenek dari nenek gimana sih, udah tua banget gitu. Udah tua dan nggak tahu ngapain tuh nenek. Dia masuk lah, tapi ini bukan kejadian di gue, tapi gue denger lah ya. Dia kayak misalnya masuk nih ke toko yang sama masih kan. Terus kan emang kita kan display produk ya, seperti tas gitu kan. Nah dia dengan enaknya nih guys, kan emang lagi rame, dia ambil tas, dia pakai tuh. Ya Allah. Dia pakai tuh tas, dia pakai, terus dia keluar. Nah untungnya ada staff yang lihat. Loh kok ini tas nggak ada? Pas dia lihat itu sini nih. Masih. Mana pelan banget jalan. Ya Allah. Lagi jalan gitu kan. Itu maksudnya apa ya? Maling apa karena dia udah Pikun, lupa ingatan? Enggak sih, tapi memang ternyata pas lagi dicek di bawah kan akhirnya dipanggil security dong. Karena kan pasti data-datanya di security kalau di mall ketangkepnya. Ya memang dia kayak udah pernah gitu loh, Jadi emang nenek-nenek itu dengan image nenek-neneknya dia memanfaatkan itu gitu. Dia kayak pura-pura pikun padahal sebenarnya dia udah pernah begitu. Nenek-nenek sekali tendang jatuh aja dia masih mau maling gitu. Aduh, ya ampun. Terus kalau ada kejadian kayak gitu nih, misalnya pernah nggak sih maling tapi nggak ketahuan gitu?
Apa selalu ketahuan karena toko lu ngedata customer? Ketahuan sih pasti dong, kan kita juga cari tahu kemana kan. Tapi ya balik lagi, maksudnya bukan ketahuan sih pasti, cuma kan ketangkep apa enggak, balik apa enggak tuh misalnya barang. ada nggak ketangkep atau nggak mau balikin atau nggak mau bayar, ganti dengan porsi masing-masing, dengan dibagi lah, istilah dibagi ke rata. seluruh staff. Iya. Enggak sih, enggak bagi rata, paling yang leadernya lebih tinggi, iya, tapi intinya sesuai dibagi posisi gitu ya. Jadi please, itu yang nggak masuk juga kena yang lagi nggak shift masuk. Tergantung company-nya ya, tapi sih kalau gue gitu. kena. Tapi balik lagi gini, Oh, kasihan gak sih? Iya, gitu loh. sampai kalau lagi apalagi kan lumayan ya brand lumayan mahal. gitu. Mending kalau misalnya dia di Indomaret beng-beng gitu ya, Oh, diambil iya. ya. Oh ya udah beng-beng, dah gue beliin beng-beng dah lu gitu kan. Nah, ini kan ya mahal guys, kita ganti sendiri loh gitu. Kita kayak kita ganti. Jadi please di mana jangan kayak gitu ya. Ai, nggak boleh kayak gitu. Ya, sampai kalau lagi enggak lah, gila lo. Jangan. Guys, jangan kayak gitu ya, kasihan nih Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Iya, emang dipanggil Mbak Ajeng sih. Iya. Gitu. Terus selain maling nih, Jeng, ada lagi nggak pengalaman buruk gitu selama lo kerja? Banyak. Customer komplain itu udah kayak makanan kita lah ya. Itulah, Tapi nggak usah diceritain lah ya yang itu. kalau ceritain semua kayaknya nggak cukup deh. Iya. Banyak banget nih pengalamannya. Nanti 100 menit. Iya. Terus Paling yang menurut gue seru aja nih, artis aja kali ya. wow. Jadi ini gue dapet cerita dari senior gue lah di kerjaan gue yang lama. Jadi ini tentang si artis si A nih. Dia terkenal kok. Iya, terkenal. Gue udah tahu ceritanya kok. Iya, dia suka ngasih giveaway lah. Pokoknya bagus lah nih ya. Itu kan sekarang. Iya, dulu sekarang. Kan tahu. Iya, manusia bisa berubah sih. Iya. Nah, ini dulu nih ceritanya dulu banget. Nah, terus jadi ceritanya kayak ini toko sepatu ya guys. Ini retail sepatu, bukan shoes. warung lu, bukan toko lu ya. Bukan. Gue yang lama kan shoes. Oh iya, lupa. Sebelum ini kan. Dia belanja di situ juga. Apa? Dia belanja di situ. Di situ dia belanja pokoknya. Bukan cewek. Bukan. Jadi kan gue dapet dari senior gue. Senior ini pernah di pengalaman kerja dia di store yang lain. Oh gitu. Jadi lama ngebahas ini iya, dong. terus? Nah, terus apa namanya? Dia nih nggak sesuai, artis tuh kadang nggak sesuai image dia ya. Jadi dia tuh kayak nyoba, kan itu toko sepatu ya. Kan kalau kita secara normal nih manusia ya, yang memanusiakan manusia kayak Mbak mau coba yang ini, size ini ya, cariin. Kalau dia enggak guys, dia nunjuknya pakai kaki. Nah gimana? Mbak mau nyoba yang ini gitu. Iya, Mbak yang ini dong dipakai. Dia make tuh sepatu kayak enggak, coba yang lain. Tapi dilempar itu sepatunya pakai Dilempar, kakinya. jadi kayak tek gitu loh kata gue. Ya itu parah gak sih? Ya, menurut gue itu kayak nggak memanusiakan kayak manusia, gitu. anjir. Ada yang kayak gitu, dan itu artis, public figure gitu. Tapi dia udah terkenal belum sih waktu itu? Mungkin waktu belum itu terkenal kali. udah tahu siapa Tapi dia, kan, cuma nggak belum ada seterkenal. konten YouTube segala macem kan Iya, dulu. Iya Allah, jangan digituin dong. Oh iya. Wah, kayak gitu deh. Ya dulu sih begitu, ada yang kayak gitu. Jadi ya kalau kita di retail kita udah nggak kaget ya. Karena kalau di retail tuh lu bakal ketemu sosok artis sebenarnya in the real life gitu. Tapi kalau sorry gue potong, kalau gue sih dulu orang-orang nggak kayak gitu ya. Kan kalau orang udah tahu lah ya, gue kerja di Zara dulu waktu itu pas mid sale akhir tahun tuh, inget banget, banyak banget kan itu. Kalau Zara kan mungkin barangnya jauh lebih murah dari toko lu kan. Itu tuh kan berantakan banget. Itu tuh ada yang kayak gitu juga, jadi nyobain sepatu dilempar aja, tapi kayak di jalanan jadi berasa bazar gitu kan, berasa bazar yang pakai bak jatuh-jatuhan gitu. Tapi ya udahlah, tapi dia nggak begituin ke orang store-nya gitu loh. Jadi kayak ya udah ditinggal aja dengan dilempar-lempar kayak gitu. Apa mungkin gue Zara Kids sekali ya, jadi itu anak-anak, tapi kan emaknya masa seenggaknya taruhin lagi gitu. Kalau dia nggak bisa rapiin ya udah jangan di jalanan gitu loh, lebih menghargai. Kan orang lu pulang itu SPG atau itu anak store pasti ngerapiin kan, lebih ngehargain aja gitu maksud gue gitu. Terus gue kesel kan waktu itu, walaupun gue bukan yang di situ-situnya, gue cuma ngeliatin doang. Ya itu nggak bisa dibenerin sih, apapun toko lu, apapun yang lu jual itu nggak bisa dibenerin. Even nggak di retail juga, misalnya ada yang datang ke kantor lo ngacak-ngacak meja lo, salah nggak? Iya. Salah kan? Nah itu juga kayak gitu, maksud sama aja. Kayak apapun ya belajar memanusiakan manusia lah. Iya, tiba-tiba ada yang datang ke lesehan gua, pagarnya digini-giniin, mampus lo. Enggak, sesusah apa sih lo kayak abis coba something gitu,
lu kayak taruh kembali ke tempatnya kan nggak susah. Walaupun nggak usah sesuai posisinya usah, taruh gitu kan, aja. taruh aja jangan di lantai. Karena kan kita kan orang juga Iya. kalau lagi sale walaupun orangnya banyak kan, tapi customer jauh lebih banyak Ya, kan. itu dia. Terus kalau barangnya rusak gimana? Apa Ya kan? injek gitu. Gitu aja sih. Kan yang kena staffnya Oh. lagi dong kalau defect jadi defect segala Tapi macam. waktu itu kayaknya pas zaman gue ada barang hilang, tapi alhamdulillah gue nggak ikut ganti sih. Udah resign ya? Enggak, gue belum resign, tapi kan gue lagi Enggak, itu ada kok. training. Iya, tapi itu kok apa namanya? Ini kerudung gue lepas. Ya udah. Ya udah lah guys, jadi ceritanya seperti itu. Jangan dicontoh ya, maupun yang artis tadi, yang maling tadi, terus yang customer enggak mengenakan Iya. gitu. Jadilah customer yang memanusiakan manusia, oke? Terus Jeng, ini kan udah pandemi nih, udah setahun, udah ulang tahun kan, Iya, COVID kan. setahun nih. Maksudnya lu gimana nih kerja di retail yang berpengaruh sangat besar tuh apa sih? Retail tuh dampaknya kena banget ya masalah si gara-gara pandemi ini. Tapi sih yang paling kerasa banget adalah traffic satu dan daya beli customer sih. Karena dulu kan orang di mana kayak beli tuh ya udah beli aja tiap bulan gajian beli gajian. Sekarang kan orang jadi lebih mikir ya nggak sih? Mindsetnya udah beda. Iya, Iya nggak lebih sih? ke untuk kebutuhan primer lah ya, kayak beras gitu-gitu. Dan kebetulan saya tidak menjual barang primer, ya kan. Nah itu dia paling challenge-nya sih di situ karena sudah pasti sales itu kayak terjun bebas lah. Tapi sekarang udah lumayan. Nah sekarang lah ya. udah setahun kan, udah setahun. Pas awal-awal ya. Pas awal-awal kayak kita pernah sempat tutup. Yang mall tutup kan itu kan. Itu berapa bulan ya? 2 bulan apa? Emang nyampe 2 bulan? 2 2 bulan ya, Juni bulan, Juli kalau iya, nggak salah. 2 bulan, Gue inget 2 banget. bulan itu 2 bulan itu kita benar-benar close terus sampai gue pertama kali ngerasain puasa full di rumah. Alhamdulillah ya kayak seneng. Itu udah bertahun-tahun nggak pernah guys, tapi ada berkahnya lah ya. Terus? Nah terus paling ketika kita open lagi tuh ya tuh sulit banget sih, kayak Iya. customer tuh sehari bisa cuma 2 atau 3 orang dan orang masih takut ke mall saat itu ya. Iya. Pernah nggak sih tapi setelah pandemi, setelah mall buka nih, nggak ada customer sama sekali? Oh pernah, no sales tuh udah kayak ya udah biasa di kala pandemi. Padahal sebelumnya gue nggak pernah yang namanya no sales, tapi tahu-tahu karena pandemi ya itulah yang gue hadepin gitu. Tapi nggak ada tekanan dari atasan gitu, harus untungnya tek gitu. untungnya company gue itu ya lu bisa dibilang baik ya, kayak jadi ya bisa di adjust target atau pokoknya ya nggak memberatkan kita lah gitu. Jadi masih kita dibantu, untungnya kayak gitu. Tapi juga banyak banget di sini yang kalian tahu sendiri lah ya, yang brand ini tutup, brand itu tutup. Iya, jadi banyak banget. dan di tempat gue kerja sendiri, di mall gue sendiri tuh brand gue aja tutup 1.200 Iya, toko di Eropa sih, tapi kalau Indonesia kan kayaknya masih lebih kaya nggak dan sih? di nggak usah jauh-jauh deh, di mall aja tuh, di mall gue aja tuh udah banyak kayak restoran yang close, Iya, or toko yang close tuh kayak sampai sekarang sedih juga sih. masih ada tahu, jadi nggak saat awal pandemi doang mereka tutup, jadi kayak bertahap gitu nggak sih? Bertahap, iya. Jadi mungkin saat itu mereka kayak masih punya saving nih, Masih tapi bisa. pas buka lagi ternyata income-nya nggak sesuai, nggak seperti biasa, jadi mereka collapse juga pada akhirnya. Tapi brand lo ada yang tutup nggak di Indonesia? Apa di dunia gitu? Ada Tapi bukan di Indonesia di kan? Indonesia, ada. Ada kok, pasti ada impact-nya, karena kan pas banget kan kalau tenant tuh ada kontraknya jadi Iya, misalnya pas banget dia mau perpanjang apa enggak nih. Tapi Gitu. yang mau gue tanyain itu kan gue waktu awal-awal pandemi ngelihat ya, tapi itu di Malaysia sih, yang di mall barang berjamur semua tuh segala macam itu tuh emang bener kayak gitu nggak sih kalau di Indonesia? Maksudnya AC maintenance mall tetap nyala kan? Enggak juga kan close. Terus Nah, itu barang dia. lu gimana? Ada yang rusak nggak selama mall close? Alhamdulillahnya gue juga sempat ketar-ketir, makanya kita ada pengecekan rutin kan. Untungnya ada Itu pengecekan. boleh datang masuk ke mall. Iya boleh, dengan macam-macam syarat lah, tapi untungnya enggak tuh, toko gue nggak kena tuh, gue udah ngecek semuanya leather aman. Tapi memang banyak di store-store lain tuh kena. Gitu, tapi emang Iya, beneran, karena kan emang sifatnya si material kulit Iya. asli itu pasti jamuran, itu pasti. Apalagi lembab kan, Lembab. kagak kebuka-buka, Nah nggak iya, kena angin. itu sempat jadi, wah itu takut banget sih dulu, karena aduh guys kalau jamuran gimana? Satu aja berapa Emang harganya? bisa dibersihin Bisa kalau sih, jamuran? tapi kan itu kan kayak memperjelek produk dong, karena Iya. jamur tuh bisa jadi balik lagi. Jamur tuh. Gitu. Untungnya enggak, tapi kalau tadi lo nanya bener apa enggak, iya bener. Itu yang kita alamin. Iya, gue kira itu foto hoax gitu, tapi kayaknya Enggak, beneran itu deh. real Soalnya kok. tuh literally kayak semua barang di mall Iya. itu kayak sayang banget gitu kan. Emang iya itu bener kok.
Kalau jenjang karir di retail, khususnya di toko lu gimana sih? Di brand lu maksudnya? Jenjang karir di retail itu kurang lebih sama ya. Tapi ini bedanya retail sama yang lain, kita itu lebih penting adalah experience dibanding titel ya. Experience itu lebih dilihat di Iya sih. retail. Karena itu yang penting, poin pentingnya itu experience itu. Jenjang karirnya yang pertama basicnya yang pasti staff dong, kayak sales associate atau sales person lah. Dia yang langsung approach customer buat selling, itu adalah staff jatuhnya. Terus dia juga pasti bakal ada penilaian rutin, develop rutin untuk menjadi supervisor. Baru supervisor, asisten store manager, habis itu baru ada lagi store manager dan lain-lainnya. Itu kalau di toko ya. Kalau yang di toko paling tinggi itu namanya store manager. Nanti kalau yang di luar mah ada area manager ada segala macam banyak kan, itu sama lah ya gitu kan. Itu basicnya sama, itu sih palingan. Tapi tadi yang gue bilang, jadi bedanya dinilainya dari mana sih? Kalau bisa naik, kalau dari based on experience, based on apa kalian tuh di store tuh gimana. Jadi yang paling bisa bikin kalian buat maju di retail adalah kemauan sih. Karena kalau lo yang paling bahaya di retail tuh adalah zona nyaman, jujur. Contoh nih, lo jadi staff biasa itu tuh enak banget, nyantai satu kan, terus kayak misalnya gaji juga ya lumayan gitu kan. Nah banyak ada orang yang terlalu nyaman sama posisinya, jadi dia udah stuck gitu. Oh, dia nyaman karena ya udah gajinya udah lumayan kerjaan juga, gue nggak banyak, nggak terlalu banyak iya, gitu kan. gitu. Tapi itu yang bahaya menurut gue ya. Jadi ya kalian harus punya cara sendiri buat develop diri sendiri gitu, kayak gitu. Belajar lah gitu, minta sama seniornya ini gimana, harus aktif lah intinya gitu. Terus kalau apa namanya, lo apa di retail kan 7 tahun itu 2 brand kan. Iya, Kalau di brand yang terakhir ini berapa tahun? 5 itu masuk dengan sales associate pertama, iya, tetap sales associate pertama. terus langsung lompat ke asisten store manager apa supervisor dulu? Supervisor nggak ada di gue. Oh, langsung Jadi jatuhnya ASM. kayak tertil lah, kayak incas 3 lah. Saat itu iya gue incas 3, terus baru kayak ada program challenge dari company gue, baru gue bisa jadi asisten store manager sampai sekarang gitu. Oke. Terus nih Jeng, gimana nih kalau proses melamar di retail tuh kayak gimana sih tahapan-tahapan interviewnya gitu? Siapa tahu ada yang mau masuk di dunia retail. Masuk masuk ke toko aja. Enggak, jangan dong, udah Beli, oh maksudnya iya, beli. jangan lihat doang, beli dong kan udah gue. Terus Apa ya? Sama sih, sama kayak kalian apply dimanapun itu ya. Ya apa namanya, kelihatan tahu lah. Iya udah biarin. Ada ring light udah biarin lah. Apa namanya, pertama ya interview. Ini gue ya, dari gue ya. Ini gue jelasin yang ketika as a staff aja ya, rasa associate. Kalian interview, terus akhirnya pasti ada psikotes. Nah habis itu baru, tapi interview ada 2 nih, interview sama HRD. Sama user juga kan. Terus baru kalian psikotes, kalian lulus, kalian akan dilempar ke user. User itu kayak yang megang brand tersebut, karena kan retail banyak nih brandnya. Nah ini si usernya brand A misalnya nih, interview lagi kalian, baru ntar, dan kebanyakan ada role play, jadi ntar kalian kayak disuruh di toko, kayak kamu jual ini dong, misalnya dikasih tisu nih, kamu jual ini dong ke saya, gitu. Kasih. Gue tuh waktu itu sama si dia bisik-bisik mulu. Gue suka jual jam kan gue pakai jam kan pas interview. Jual jam kan, kalau gue kan basicnya biasanya jualan online kan, kayak jaket segala macem gitu kan, sapi kan lewat online kan. Terus tiba-tiba disuruh jual kayak gitu, aduh mampus gue. Terus gue kayak kaku gitu, ini apa yang mau gue jelasin dari jam gue gitu kan. Ya udahlah ya. Berarti psikotesnya sama aja kayak psikotes kantor-kantor biasanya, ada itu nggak sih kraplin gitu yang angka-angka terus kita tambahin ganti tapi gitu. Sudah dipastikan gak serumit yang lain ya basic psikotes lah gitu. Tapi yang poin uniknya paling tadi role play ya. Iya, role itu play aja itu. sih bedanya. Itu tapi gue role play di Zara gue nggak dapet sih waktu itu. Beda kan, tadi gue bilang kalau SA kayak sales staff itu pasti ada role play, karena kan gitu. tugas mereka adalah jualan nanti nextnya. Iya. Tapi kalau lo misalnya kita interview sebagai orang yang udah punya jabatan as a leader lah ya, itu pasti beda yang ditanyain. Yang ditanyain adalah contoh kasus misalnya. Oh iya, gue ditanya contoh kasus kalau as a leader. Iya, sumpah. Waktu itu jadi kalau gue di Zara interviewnya banyak banget ya, ada
sekitar pertama by phone, terus HRD juga, terus HRD abis itu usernya gue waktu itu kena PB sama Zara. Panjang ya? Panjang banget, kayak nggak selesai gitu kan. Terus ada lagi interview tapi gue nggak tahu sama siapa gitu kan, gue nggak kenal. Terus itu dikasih contoh kasus, misalnya kamu sebagai manajer di toko kamu, misalnya AC mati, mall udah mau buka, terus ada orang yang nggak masuk, kamu pilih yang mana dan kenapa gitu. Jadi kayak kasus gitu buat dia menilai kita, pertimbangan apa sih yang bakal kita lakukan for the first time gitu kan. Kalau ada force major kayak gitu sih. Gitu. Kalau role play sih nggak ada, tapi kalau yang di itu tuh Miu ada gue waktu Enggak, itu makanya bedanya itu. Kalau misalnya kita tergantung kita apply-nya apa atau dikasih offering apa ya. Kalau misalnya di levelnya manager, pasti pertanyaan bakal kayak, kalau misalnya case-nya nih toko sepi nih, pandemi, apa yang kamu lakuin? Gimana kamu motivasi staff kamu? Pasti gitu pertanyaannya. Tapi kalau misalnya sebagai SA, ya kali ditanya kayak gitu nggak beda. Tapi coba dong kamu jual ini, itu pasti kayak gitu. Karena gimana cara motivasi SA kamu, sales kamu? Ya kita work from home aja yuk. Nggak bisa dong kan. Bener nggak sih Jeng, kalau kerja di retail itu, terutama retail fashion, apalagi yang udah di butik gitu, harus orang yang memiliki postur badan minimal 170 cm kayak model gitu, atau nggak cantik atau nggak ganteng gitu, berwawasan luas, lo putri Indonesia. Kayak baru gitu nggak? Nggak selebay itu ya. Itu mungkin kalau mau jadi pramugari, model atau artis ya. Kalau retail enggak, tapi yang pastinya pasti harus looks-nya menarik ya. Menarik tuh bukan berarti harus enggak, tapi menarik karena kan tugas kita balik lagi, kita approach orang, kita nyamperin orang, kita servis orang gitu kan buat jualan. Jadi ya paling itu syaratnya sih itu. Nggak mungkin dong kita kerja di retail nih, kita jualan, kita maluan gitu kayak, iya bu mau beli apa bu, kan nggak mungkin ya kan. Harus kayak, oh iya bu ini kita jualan ini nih gitu, pasti harus yang pede gitu ya. Iya, harus confident gitu. Terus balik lagi ke yang stigma negatif tadi, tapi bener nggak sih ada orang-orang retail, maksudnya yang begitu gitu loh, misalnya kerja ada side job di luar itu gitu loh. Ya ada lah. Ada, atau pergaulannya misalnya hobinya yang buruk-buruk gitu ya. Semua orang bisa aja sih, nggak cuma di retail doang, tapi yang lu pengalaman gitu gimana? Oh ada lah, itu pasti ada. Banyak lah cerita-cerita kayak misalnya nih si A itu simpenan om ini. Ya Allah. Tapi itu emang ada, tapi ya di retail ya lumayan. Dan mereka terbuka ya rata-rata. Biasa terbuka emang. Kalau terbuka. Jadi gitu, di retail tuh udah nggak kaget, gitu. udah nggak kaget cerita kayak, dia itu itu udah banyak kok, kayak misalnya simpenan om ini, terus juga ada yang itu ya banyak. Tapi kan balik lagi, kayak nggak cuma di retail doang deh. Iya, di mana-mana. Ya misalnya kayak service customer. Nah kan mungkin ada yang ngasih extra service, kayak misalnya jadi deket sama customernya atau gimana gitu. Palingan itu aja sih, makanya masih melekat ya kayaknya ya. Tapi ya ada yang kayak gitu, ada yang enggak sih. Tapi lu pernah nggak sih ditawarin gitu? Astagfirullahaladzim. Maksud gue dijual. Maksudnya ditawarin apa, misalnya kan lu ada customer misalnya deket, tiba-tiba customer itu genit sama lo atau apa gitu. Ada kok. Ada, tapi gue tipikal yang kalau ada yang genit sama gue udah nggak peduli deh sama SOP. Gue karena menurut gue kayak misalnya kayak pelecehan yang ringan ya, pelecehan kan gak harus ekstrim dong, ya nggak sih? Cuma kayak misal dari chat doang gitu kan. Iya, itu kayak kan misalnya gini, gue pernah nih pengalaman gue lagi ya. Dia emang udah genit banget dari awal nih si om ini ya, udah genit banget. Terus akhirnya, mbak coba dong mbak pakai tasnya, terus muter. Itu kayak itu nggak sih? Yang apa? Yang jarik itu, yang jarik itu dibungkus. Iya, itu yang dibungkus. Enggak, beda kasus jadi enggak. Itu di toko itu. Di toko lu. Di toko gue. Coba dong mbak gitu, pakai terus coba muter. Oke, terus pertama padahal seragam gue kurang sopan apa sih? Ya kan sih. Ya, jadi kalau misalnya gara-gara baju enggak ya, itu enggak. Itu emang ada orang gila aja. Terus akhirnya kan gue coba, tapi gue nggak muter. Gue pakai kayak gini pak, tapi di situ muka gue jutek-juteknya. Karena menurut gue nggak bisa diginiin gitu.
Dan gue nggak bakal nyalahin staff-staff gue juga yang jutekin orang modelan kayak gitu. Iyalah, karena itu udah termasuk salah satu jenis pelecehan kan? Dan gue nggak takut buat kayak dia ngadu nih, kok mbaknya nggak ramah sih, gue nggak takut karena gue punya bukti, gue punya CCTV juga ada CCTV kali. juga ada kan. Nah pas kalau kayak gitu ya udah gue jutek aja sama tuh customer, tapi emang ada kayak gitu. Tapi kalau udah ekstrim ada juga, dan emang bapak-bapak itu nggak berhenti guys, enggak. Abis itu udah di ending dia kada beli itu gue itu tuh akhirnya gue handover lah sama satu staff gue yang cowok nih, bang lo aja deh, gue kayak nggak bisa. Tapi di kasir karena gue pasti ngebantu packing, dia masih boleh minta nomornya nggak, pulang naik apa. Astagfirullahaladzim. Dan tapi dia datang sendiri apa sama anak istri gitu? Sama temennya. Nah temennya tuh suka, kadang gue bingung nih sama cowok-cowok ya, kayak malah ngomporin gitu loh. Ngomporin dia buat gituin lo kan gitu. lucu ya, yang kayak gitu jangan dikomporin, itu nggak boleh, bodoh. Selebat gue. Beda nih, gue nggak baper-baper banget kok, gue tahu orang yang bercanda. Dia lebih kuat dari gue deh kayaknya kalau udah nggak usah diceritain. Maksudnya gue nggak baper-baper banget, tapi kalau yang keterlaluan ya gue pasti tahu nih ini udah keterlaluan nih. Nah di situ gue cuma kayak bilang, maaf ya pak, gue masuk ke dalam. Di situ kayak menurut gue kayak jangan kayak gitu apa, kan gak semua SPG itu bisa digituin. Gue juga punya pengalaman nih. Apa ceritain. Tapi Ajeng lu gedean dikit ngapa ngomongnya ah? Enggak, gue punya pengalaman juga nih. Tapi ini temen gue yang cowok, temen gue cowok. Ini sebenarnya lebih ngeri sih ya. Gitu tapi ya, dicoel ya pantatnya. Pantatnya dicoel. Digodain sampai pokoknya nih cowok nih ya. Ini cowoknya, ini gue nggak mau ngebahas tentang orientasi sih. Iya, tapi nih maksudnya kayak temen lebih gue ini kecelehan, pelecehan aja gitu. Temen gue ini kayak ya cowok straight lah ya, lu apa tulen lah ya nih ya. Terus dia kayak digodain dari tatapan juga. Terus sampai saat itu memang kita kan approach customer juga via chat. Itu tuh bener-bener digodain gitu loh lewat chat. Mas mau nggak mijit saya? Astagfirullah, demi apa? Siapa Jeng? Bukan, ada lain gitu. Bang, mijit, kenapa dia nggak pesen gue massage? Kenapa harus sama sales gitu kan? Mungkin temen lo itu kali looks-nya. Ya cakep sih, ya kan, ya namanya di retail ya pasti kan looks-nya ya Lumayan menjual lah ya, lumayan menjual lah ya, apalagi cowok-cowok kan gitu. Pesan-pesan untuk orang-orang yang mau kerja di retail gitu loh, terutama retail fashion seperti lo. Pesan-pesannya, satu paling utama adalah jangan gengsi. Jangan gengsi. Gengsinya ya nengok ke gua. Enggak, balik lagi, lo harus pede sama kerjaan lo gitu. Lo apply di retail, berarti lo pede dengan profesi lo gitu kan. Iya nggak sih? Lu ya. ke gua ya anjing. Maksud gua itu pertama, kuat mental juga, ya nggak sih, kuat mental. Itu karena balik lagi ya kita ngadepin orang banyak loh, setiap hari beda-beda, ada yang baik banget, ada yang nggak tahu diri banget juga ada. Jadi itu mental utama, sama tadi yang paling utama jangan gengsi. Karena kalau lo udah gengsi di awal lo nggak bakal bener kerjanya. Kayak tapi gue bener kok. Enggak, cuma 3 bulan guys, itu nggak bener. Maksudnya gue nggak Iya, melakukan ngerti, kesalahan fatal, cuman gengsi aja gitu. Itu stop. Tapi kalau ada orang nanya gitu ya gue jawab. Paling itu sih tadi mental sama gengsi, jangan gengsi karena ya ini kerjaan lo gitu. Apa namanya? Kerjaan lo bener kok, halal kok, kenapa harus gengsi? Gitu tapi sih. kalau apa misalnya buat kayak mempersiapkan buat orang yang nggak pernah kerja di retail, perlu ada persiapan khusus nggak sih? Misalnya latihan berdiri. Kalau berdiri mah nggak perlu ada latihan, tapi ya tapi pegel Jeng tahu. Gue inget banget awal nih, gue cerita lagi jadinya ya. Awal gue kerja tuh, pertama kali gue kerja, kaki gue sakit banget sumpah. Sama, karena gue dapat kerjaan yang dimana gue full shift kan, dari jam 10 sampai jam 10 berdiri. Ada istirahatnya sih, tapi berdiri kebanyakan. Tapi kan itu kata-kata posisi apapun juga mau apapun supervisor, emang berdiri. emang berdiri. Gue juga berdiri. Iya, emang pernah latihan duduk santai di tengah-tengah toko begini kan nggak pernah kan? Ada sih kali ya, pokoknya sedang sholat. Itu banyak sih masih. Terus? Apa maksudnya kayak itu tuh gue pas lagi sholat asar, gue nunduk sakit, gue nangis. Gue tahu pengalaman gue dulu waktu di ZR. Tadi udah mau Zara. Iya, ZR. Gue kan pegel banget ya. Pas banget nih jam sholat, gue sholat. Abis itu gue duduk di toilet kan, kalau di GI toiletnya bagus ya, bersih gitu kan, gak ada noda-noda yang najis bikin batal sholat.
Nggak kelihatan aja. Gua tutup toiletnya begini. Gua duduk aja nggak main handphone, duduk aja ngerenggangin kaki saking kayak pegel gitu. Iya emang minggu-minggu pegel pertama. banget, Gitu, pegelnya kayak- nggak bohong ya ini, pegelnya nggak bohong. Kayak Tapi mau nangis nggak sih gue? gue udah nangis sih, pas sujud gue nangis sumpah. Pas itu ya Allah kok gini amat, ibu aja mau pulang aja, sumpah itu pikiran gue saat itu. Tapi ya itu dia makanya selain gengsi kuat mental ya. Iya itu emang ya dialamin siapapun yang kerja di retail. Oke guys, sekian video gue sama Ajeng kali ini tentang retail, walaupun lebih banyak curhatnya. Tetapi semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau nanya-nanya bisa taruh di kolom komentar, nanti dibantu jawab oleh Ibu Ajeng. Oke gengs. Atau mau kerja di perusahaannya Ajeng, walaupun gak disebutin bisa tebak Ajeng di mana, berkeliaran di Bekasi. Ditahu dong orang nanti. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.